Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Skarviana Rosa. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya kelas Indralaya. Nah, di sini saya ingin membahas mata kuliah tentang bimbingan konseling pendidikan menengah. Nah, pada penyelenggaraan pendidikan di SMA, guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, serta karir peserta didik atau konseling. Nah, di video ini saya ingin membahas tentang bimbingan pribadi bagi siswa di sekolah menengah. Sebelumnya, apa sih bimbingan pribadi itu? Nah, bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Dalam SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik, terdapat 10 aspek perkembangan untuk SD sampai SMP dan 11 aspek perkembangan individu untuk SMA sampai perguruan tinggi. Nah, aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama adalah landasan hidup religius, yang kedua adalah landasan perilaku etis, yang ketiga kematangan emosi, yang keempat kematangan intelektual, 5 kesadaran tanggung jawab sosial, yang keenam kesadaran gender, yang ketujuh pengembangan diri, yang kedelapan ada perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis, yang sembilan wawasan dan kesiapan karir, 10 kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir yang ke-11 ada kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, pada bidang pribadi terdapat 5 aspek perkembangan individu. Ya, yang pertama adalah landasan hidup religius. Nah, landasan hidup religius ini peserta didik diberikan wawasan untuk mempelajari hal ihwal ibadah agar peserta didik mengembangkan pemikiran untuk kehidupan beragama, untuk melaksanakan ibadah atas keyakinan disertai dengan sikap toleransi. Nah, yang kedua ada landasan perilaku etis. Nah, landasan perilaku etis ini mengenalkan keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat untuk menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan agar peserta didik berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Yang ketiga ada kematangan emosi. Nah, kematangan emosi ini mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain agar peserta didik bersikap toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain untuk mengekspresikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka, dan tidak menimbulkan konflik. Yang keempat ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini adalah mengajarkan peserta didik untuk mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial agar menerima keunikan diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, agar peserta didik menampilkan keunikan diri secara harmonis dan keragaman. Dan yang terakhir ada kesiapan untuk menikah dan berkeluarga, agar peserta didik mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga. Norma pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis agar mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma-norma pernikahan dan berkeluarga. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Nah, tugas-tugas perkembangan yang meliputi bidang pribadi ini diantaranya yang pertama ada mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi atau anggota masyarakat dan minat manusia. Yang ketiga ada mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang keempat ada mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik atau psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Dan yang terakhir mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang bimbingan pribadi bagi siswa di sekolah menengah. Itu saja, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.